Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra. NIM 51806111048. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UTS dari Statistika Industri 2 kelas A. Nomor 1 yaitu berikut merupakan data hasil pengisian kuesioner kepuasan ruang tunggu klinik dokter umum terhadap 50 responden. Kuesioner berisi 3 pernyataan, kemudian dilakukan penilaian dengan 4 kriteria tersebut. Analisis data tersebut dengan uji reliabilitas dan validitas menggunakan software SPSS, kemudian berikan kesimpulan. Ya, di sini di pengumpulan data ada responden, kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, dan kebisingan. Dengan jumlah data 50, sebanyak 50, di keterangan yaitu 1 cukup, 2 baik, 3 sangat baik. Ya, yang pertama, kita pindahkan data ini ke Excel. Ya, seperti ini. Lalu kita olah data dengan cara menggunakan SPSS. Sebelumnya kita buka SPSS-nya. Ya, loading, tunggu hingga terbuka. Sudah terbuka SPSS-nya. Lalu pertama-tama kita menuju ke variabel view. Di variabel view, di name kita isikan responden, lalu kelembapan, pencahayaan, lalu kenyamanan, lalu kebisingan. Pada bagian ini kita juga disuruh mencari jumlah skornya. Jumlah skornya itu kita tambahkan di sini jumlah skor. Untuk bagian type kita masukkan numerik semua, weight 8, desimal 0, di label kita tuliskan kembali responden, kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, kebisingan, jumlah skor. Di bagian values responden itu non, di bagian values kelembapan itu kita isi keterangan tadi, keterangan ini 1 cukup, 2 baik, 3 sangat baik. Yaitu di bagian values kita tulis 1, label tadi cukup, lalu kita add 2 tadi baik, lalu kita add 3 sangat baik, lalu kita add. Setelah terisi lalu kita tekan OK. Di bagian values kelembapan ini akan juga terisi pada bagian values pencahayaan, kenyamanan, dan kebisingan. Jadi bagian values pencahayaan juga kita isikan 1 cukup, 2 baik,
3 sangat baik, lalu oke. Add, lalu oke. Lalu oke. Nah, di bagian jumlah skor kita tulis none, langsung missing none kolom 8, alingnya center, kita rubah center measure-nya scale ya, role-nya input ya. Lalu setelah selesai kita masuk ke data view ya. Di bagian var ini sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan pengumpulan datanya ke pengolahan data. Caranya pada bagian Excel kita copy, lalu kita paste di bagian SPSS. Ya, jumlah skornya kita belum tahu ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita harus menjumlahkan kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, dan kebisingan. Caranya yaitu kita transform compute variable, lalu di bagian target variable kita masukkan jumlah skor ya. Lalu numeric ekspresinya yang kita isikan yang mau dijumlahkan, yaitu tadi kelembapan kita masukkan, dijumlahkan, dengan pencahayaan kita masukkan, dijumlahkan, kenyamanan kita masukkan, kita jumlahkan, kebisingan kita masukkan ya, kita jumlahkan, lalu kita oke. Change existing variable, oke. Di sini akan otomatis menjumlahkan. Ya, sudah terisi tabel jumlah skornya ya. Lalu kita analisisnya data ini dengan cara analisis, lalu correlate, bivariate correlate ya. Lalu kita masukkan variablesnya apa saja, yaitu kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, kebisingan, jumlah skor ya. Di option style bootstrap tidak usah dirubah. Lalu correlationnya percent, test of significance-nya atau tilde, flag-nya kita apply, lalu oke. Ya, di sini kita akan dapat muncul tabel korelasinya. Setelah mencari tabel correlation, kita disuruh mencari reliability-nya, yaitu dengan cara analis. Lalu ke scale, reliability analysis. Lalu apa saja itemnya, yaitu kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, kebisingan. Statistiknya yaitu item, scale, lalu continue. Lalu kita tekan oke. Ya, di sini kita akan menemukan reliability statistiknya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan jumlah data correlation terdapat N-nya 50, N50 dengan tingkat sig 5% pada tabel R.
dengan rumus N min 2 yaitu 50 dikurang 2 yaitu 48, maka nilai DF48 yaitu kan 0,2787 yang dibandingkan dengan hasil percent correlation pada kolom jumlah skor masing-masing pernyataan, maka hasil uji validitas di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu percent correlation dari kelembapan 0,453 yang artinya dia lebih besar daripada 0,2787 yang artinya dia valid. Lalu di bagian pencahayaan dia dapat 0,201 yang artinya dia lebih kecil daripada 0,2787 yang artinya di bagian pencahayaan ini tidak valid karena dia lebih kecil dari tabel R. Dari nilai DF-nya tadi 48 di tabel R-nya kan 0,2787 berarti dia kurang, berarti dia tidak valid. Lalu di bagian kenyamanan dia mendapatkan 0,352 yang artinya dia lebih besar dari 0,287 yang artinya dia valid. Lalu di bagian kebisingan dia mendapatkan 0,640 yang artinya dia lebih besar dari 0,2787 yang artinya dia valid. Lalu kesimpulan untuk reliability-nya yaitu berdasarkan reliability statistik terlihat bahwa Cronsbanks alpha adalah min 0,606 pada 4n of items. Pernyataan nilai tersebut berada di bawah rank 0,00 sampai 0,020 yang artinya bahwa penilaian tersebut kurang reliable. Berarti Cronsbanks alpha reliability statistiknya ini kurang reliable. Ya. Lalu kita mengerjakan soal nomor 2. Berikut data jumlah produksi jarum suntik pada perusahaan membuat alat kesehatan di bulan Maret berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pekerja. Analisis dengan uji independen sampel dites, kemudian simpulkan. Ya, datanya seperti ini. Lalu kita pindahkan ke Excel. Di Excel kita rubah menjadi 1 di keterangan jenis kelamin yaitu laki-laki, 2 perempuan, 3 udah. Lalu di pendidikan terakhir keterangannya 1 SMK, 2 SMA, 3 PT. Ya, lalu kita olah data di SPSS. Kita masuk ke SPSS, kita mau ke file, new, data. Di sini pada bagian variable view kita masukkan nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah produksi. Di bagian type, di bagian nama kita rubah menjadi string. Lalu kita oke. Di bagian jenis kelamin kita ganti string. Lalu kita oke. Di bagian pendidikan kita rubah string. Lalu kita oke. Ya, di bagian desimal
nya 0 semua. Di bagian widthnya 8, labelnya kita tulis kembali nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah produksi, unit, values-nya di sini non. Di jenis kelamin kita masukin tadi keterangan jenis kelaminnya 1, labelnya tadi nomor 1 laki-laki, lalu kita add, lalu values-nya 2, kita masukkan labelnya tadi nomor 2 perempuan, lalu kita add, lalu kita oke. Di bagian pendidikan tadi keterangannya nomor 1, di bagian labelnya tadi nomor 1 yaitu SMK, lalu kita add, value nomor 2 nya labelnya SMA, kita add nomor 3 labelnya PT, lalu kita add, lalu kita oke. Di bagian aliknya kita buat center semua aja, center, tidak bisa left. Di sini yang centernya jumlah produksi berarti center, di measure-nya nominal, di bagian jumlah produksinya scale, role-nya input. Lalu setelah itu kita masuk ke data view, ya di bagian var sudah berubah seperti ini. Lalu kita pindahkan dari Excel-nya tadi ke SPSS. Di sini kita masukkan pada bagian ini sudah masuk. Lalu kita analisis. Cara menganalisisnya yaitu analyze. Lalu kita masuk ke comparements. Lalu kita masuk ke independent sample test. Ya, pada bagian ini kita akan membandingkan jenis kelaminnya. Jenis kelamin kita masukkan jumlah produksi ke tes variabelnya, jenis kelaminnya kita masukin ke grouping variabel. Di sini tanda tanya, ya apa saja yang kita bandingkan. Tadi kan nomor 1 dan 2, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Lalu kita continue, lalu kita tekan OK. Ya, pada bagian independent sample test sudah keluar. Ya, di sini kita ketemu pada bagian laki-laki itu sebanyak 14, perempuan 11, min-nya 154,86, lebih kecil daripada perempuan. Jumlah produksinya yaitu 179,27. Di bagian jumlah produksinya ketemu F-nya 0,266, 6-nya 0,611, 6 to toiletnya 0,187, yang artinya lebih besar dari 0,05, yaitu artinya persamaan ini sama, ya dapat diterima. Ya. Lalu T-nya min 1,359, kita ketemu DF-nya 23, M-nya min 24,416, seperti ini. Lalu kita coba uji tes pada bagian pendidikan. Caranya seperti tadi, analyze, comparement, independent simple test. Nah, pada bagian grouping variabel kita rubah menjadi pendidikan terakhir. Di sini apa saja, karena bisa 2, kita mau bandingkan antara SMK dan SMA. Seperti tadi kan SMK nomor 1, SMA nomor 2, kita bandingkan. Lalu kita oke. Ya, di sini akan hanya muncul SMK dan SMA saja. PT-nya tidak muncul karena hanya 2 perbandingan yang kita bisa hanya dapatkan. Yaitu
N-nya 10, N SMA-nya 9, min-nya 181 yang artinya lebih besar daripada 150 dari SMA. Jadi SMK lebih besar dari SMK min-nya. Di bagian independent simple test-nya F-nya didapatkan 0,021, 6-nya didapatkan 0,0885, T-nya 1,499, DF-nya 17. Untuk bagian equal variance-nya yang equal variance-nya T-nya 1,507, DF-nya 16,992. 6-nya yang atas 0,152, yang bawah 0,150, yang artinya dia lebih besar daripada 0,05, yang artinya sebanding, dapat diterima. Ya. Sudah sekian penjelasan atau jawaban soal UTS dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.